Ini tumbal saya yang pertama, Mas Zikri. Ini tumbal saya yang kedua di kereta PSO kali ini, ada Alif. Ini dia ketua panitianya baru datang, Mas Taufik. Emang tadi tuh gerah banget sampai keringetan parah. Kita harus singgah di sini lebih lama untuk tunggu di Susul. Mengesankan, melelahkan, gerah. So, 1 jam sebelum keberangkatan kereta yang akan saya naiki, saya baru saja tiba di stasiun Pasar Senen di Jakarta. Hari ini saya bakalan naik kereta subsidi, kereta PSO, kereta termurah rute Jakarta-Surabaya. Tapi kalau naik PSO saya nggak akan sendiri tentunya. Saya bawa tumbal yang cukup banyak hari ini. Dari Pasar Senen menuju ke Surabaya Pasar Turi lewat jalur utara, naik kereta Airlangga. Saya pernah naik Airlangga pada awal perjalanannya dulu ya, tapi dari arah Surabaya. Nah, sekarang saya pengen nyoba dari arah yang berlawanan. Kira-kira di manakah kawan-kawan saya berada? Mari kita cari dan kita bersiap memulai perjalanan yang cukup panjang naik kereta murah Airlangga menuju ke Surabaya. Harus bolak-balik saya bilang ya, kapan sih stasiun Senen itu nggak rame? Ini hari kerja pun kayak gini, penumpangnya Senen. Dan kalian bisa lihat ya, di sini juga sedang ada renovasi atau mungkin namanya beautifikasi juga kayak Yogyakarta. Lagi dibongkar-bongkar dan di ujung-ujung di sini ada pilar-pilar dadakan seperti ini. Nggak tahu nanti akan menjadi seperti apa ya. Rame cuy. Si sobat perdana, tapi yang hari ini tidak perdana. Ini keretanya sudah ya nggak lama banget juga ya, Airlangga ini. Jadi ini tumbal saya yang pertama, Mas Zikri, sobat perdana. Kita masih mencari 2 lagi. Mas Taufik naik dari mana jadinya? Sini, tetap. Oh, dari sini. Alif? Sini juga. Udah? Iya. Udah ada? Belum ada. Oh, belum ketemu? Belum. Oke, ya. Jadi nanti kita akan berempat. Aduh, berisiknya. Langsung standby kamera dong. Nah, ini teman-teman tuh. Ini tumbal saya yang kedua di kereta PSO kali ini. Ada Alif. Siap lah. Mata remaja juga bisa kok kemarin. Kurang 1 tumbal lagi nih saya nih. Masih belum nampak. Soalnya tiket kalian kan dibawa Mas Taufik ya? Tiketku sendiri. Nah, ini dia ketua panitianya baru datang, Mas Taufik. Selamat datang Pak Ketua. Yang baru beres showering di Pasar Senen. Yuk, kita buruan masuk, buruan cetak dulu. Aku mah langsung pakai e-boarding pass soalnya. Nih, penumpang Airlangga masuk dari sini nih. Jadi sampai dengan hari ini saya berada di Pasar Senen. Pengerjaan underpassnya masih belum beres ya, satu area. Ini satu area yang belum dikerjakan, masih difungsikan sebagai jalur keberangkatan dan kedatangan ya, menuju ke peron 3 dan 4. Kalau peron 1 kayaknya tidak perlu lewat underpass. Saking banyaknya penumpang Airlangga ya, untuk menuju ke meja boarding aja, antriannya sampai seperti ini. Biasanya kalau naik kereta yang lain itu nggak perlu ngantri dari sini nih. Wah, ini rangkainya datang nih di jalur 4 ya, belum beres boardingnya, aduh. Baru beres, apa namanya, pemeriksaan identitas. Karena di stasiun Senen itu nggak ada face recognition boarding gate, makanya lama banget, antriannya panjang. Dan sudah tersedia di sebelah kanan saya, ini adalah armada Airlangga, kereta ekonomi. Dan, hari ini saya naik di ekonomi paling belakang, ekonomi nomor 8.
di pojok nomor 1. Saya nggak tahu ya nanti nomor satunya itu di depan atau di belakang. Nah, ini ekonomi 7. Ya, dapat di depan sini dong nomor satunya. Berarti saya mundurin nomor 1A. Nih, nomor 1. Di dalamnya sudah rame banget, Rek. Ritual dulu. Wah, ini gordennya nyangkut. Alah, kacanya burem, Rek. Ngalamat. Nggak tahu keberadaan. Oh, itu teman-teman saya. Gerah sekali. Alhamdulillah. Kenapa? Dapat tempat ini. Iya, kadang di ujung itu mengkhawatirkan ya, Mas. Yang paling penting ini. Iya, benar. Aduh. Mana yang lain? Cuman sayangnya di pojok depan ya. Padahal back ride-nya di belakang sana. Ya sudahlah, nanti bergerak ke sana kalau mau back ride. Masih beruntung ya dapat rak bagasi ya. Dari ekonomi paling akhir, di ujung belakang rangkaian, saya mau maju ke depan lihat lokomotif dinasnya Airlangga. Baunya sih CC201 ya. Zikri sama Alif masih di depan sana nih. Dapat pojok depan, coy. Pojok depan. Ya nggak apa-apa. Lokomotif dinas yang melayani perjalanan Airlangga hari ini adalah lokomotif Keramat CC2018307 atau CC20145 nomor lamanya. Awalnya depo Yogyakarta, sekarang sudah pindah ke depo Madiun ya, di bawah asuhan depo lokomotif Madiun. Masih di bulan Agustus, jadi masih ada benderanya. Oke, jalan lagi ke area belakang menuju ke ekonomi 8. Jadi tadi sudah kalian lihat ya lokomotif dinasnya Airlangga CC20145, lokomotif Keramat yang banyak kejadian unik, kejadian aneh, kejadian mistis yang menyertai perjalanan hidup lokomotif itu ya. Pernah diruat juga sampai ditambahkan tapal kuda, ditambahkan emas, disepuh pokoknya. Karena saking keramatnya lokomotif ini, waktu itu naik Majapahit juga pakai ini, sempat mogok. Dan rangkaian Airlangga ini terdiri dari 8 kereta ekonomi, ditambah 1 kereta makan yang berfungsi juga sekaligus sebagai kereta pembangkit. Kereta Airlangga sudah diberangkatkan dari Pasar Senen tepat sesuai jadwal, dan kereta ini juga melayani naik penumpang dari stasiun Jatinegara ya, karena pembangunan eskalator yang memaksa beberapa kereta diberhentikan di Jatinegara juga. Selain Jatinegara juga naik turun penumpang, tadi kita berhenti juga di stasiun Bekasi. Dan ngomong-ngomong soal perjalanan Airlangga, dalam satu hari terdapat 2 keberangkatan. Satu dari arah Jakarta dengan estimasi keberangkatan sekitar pukul 11 dengan durasi perjalanan 12 jam. Diperkirakan tiba di Surabaya juga sekitar pukul 11 malam. Dan satu lagi keberangkatan dari arah Surabaya sekitar pukul setengah 11 dengan durasi yang sama sekitar 12 jam. Diperkirakan tiba di Jakarta juga sekitar pukul setengah 11 malam. Jadi memang sejak dari stasiun keberangkatan awal, kereta ini sudah langsung dipenuhi oleh penumpang. Nggak perlu nunggu lama-lama, kereta ekonomi 8 sudah langsung rame. Dan di stasiun-stasiun singgah itu ada juga yang naik kereta ini.
Jadi tadi di Jatinegara ada yang naik, di Bekasi juga ada yang naik. Emang kalau kereta murah itu nggak pernah sepi penumpang ya. Amazing sekali. Oke, jadi ini langsung belanja. Karena mager ke kereta makan, menunggu layanan restorasi keliling dilayani Mbak Prami dan Mas Prama. Oke, jadi memanfaatkan layanan keliling restorasi, saya sudah membeli satu teh. Di sini cuma ada jasmine tea, tidak ada premium tea, dan satu makanan. Makanannya mirip-mirip. Hari ini kita bakalan makan nasi ayam, nasi kulit ayam crispy sama telur ya, sama sambal. Ini 30.000. Ini 30.000, ini 10.000. Padahal kayak yang udah penuh ya keretanya, tapi masih ada yang naik. Amazing. Saat ini kita lagi singgah di Cikarang. Penumpang naik juga banyak. Tapi nggak peduli deh, yang penting udah duduk di kursi enak dan menikmati segelas teh. Jadi kalau kalian sedang dalam perjalanan, utamanya kalau lagi naik kereta api, jangan lupa untuk membudidayakan cara minum teh. Saya ngeteh, yang lainnya sarapan. Makan. No. Makan. Party. Mari ngeteh. Di lorong udah mulai banyak koper tuh, berarti memang rak bagasi kereta ekonomi ini tidak memadai untuk mengakomodasi banyaknya penumpang. Yang protes itu yang harganya sudah nggak subsidi tapi masih dapat rangkaian begini. Sebut saja Matarmaja, Progo, dan lain-lain. Inisialnya aja lah. Inisial MTR, MNJ. Atau Pasundan. Sama PRG, sama PSND. Sama PRO, GO. Itu harus segera ganti tuh, upgrade. Wih, enak. Sebenarnya ini awal-awal masuk dalam kabin tadi itu sempat sejuk ya, tapi lama-kelamaan ternyata anget juga. Ditambah teh panas, wah, makin keringetan saya. Jadi menyebarkan aroma terapi. Mas Taufik lahap sekali, kayaknya belum makan. Kayak belum makan 2 bulan nih. Jam berapa nih? 12.41. Tibanya on time di Cikampek. Barusan diatur lagi suhunya dan memang karena panas banget. Sekarang udah mulai agak kerasa angin-angin ademnya nih. Dan lampu utama dimatikan. Jadinya remang-remang di dalam keretanya nih kayak gini. Nah, ini emang asli gerah banget sih. Ini di sini ada Ciremai, coy. Mau keluar kayak nanggung banget. Lagi-lagi ya, tadi ada juga yang turun di Cikampek, tapi yang naik juga nggak kalah banyak, coy, nih. Emang tadi tuh gerah banget sampai keringetan parah. Suhunya 32 derajat di dalam kabin. Ini barusan ada teknisi yang lewat. Sudah mulai agak ada sedikit semilir sejuk, tapi nggak tahu ya nanti kalau keretanya udah jalan lagi nih. Ekonomi murah, coy. Jadi dari tadi itu persinggahan kereta Airlangga cuman 2 menit gitu ya. Jadi mau turun tuh kayak yang nanggung banget. Nah, saat ini kita terhenti di stasiun Haurgelis, pemberhentian reguler juga, dan kita datang lebih awal 2 menit, makanya lumayan lah menambah waktu singgah yang cuman 2 menit. Dan di dalam panas banget sumpah. Ademnya tuh kalau kereta lagi berhenti tok.
Jadi lebih adem di luar kayak gini, lebih kena angin daripada di dalam kereta. Edan. Ada sinyal hijau dari arah sana, tapi di ujung sana belum nampak ada kereta sih. Jadi sebenarnya kalau kita naik kereta ekonomi tidak banyak fasilitas yang bisa kita nikmati ya, fasilitas standar aja. Kalau kita lihat suasana di dalam kabin seperti ini, mulai dari atas kita bisa melihat ada sumber penerangan yang saat ini tengah dimatikan. Kemudian ada AC split, AC rumahan. Ya ini adalah modifikasi karena kereta-kereta ini sebelumnya tidak berpenyejuk udara, sekarang dibikin berpenyejuk udara, dipasang AC. Ini rak bagasi ini sangat-sangat terbatas ya, tidak memenuhi istilahnya porsi untuk 106, tidak memenuhi porsi 106 penumpang ya, karena satu orang bawa lebih dari satu tas kadang, makanya mungkin koper-koper diletakkan di lorong-lorong seperti ini, tidak kebagian tempat. Nah kalau kursinya ya seperti biasa, konfigurasi kursi 23 ini saling berhadapan-hadapan, tegak lurus sandarannya, jendelanya sudah pakai gorden. Aduh. Ada meja kecil sebelah sini, ada colokan listrik, ini nggak boleh buat masak nasi pakai rice cooker seperti biasanya. Dan ya resiko berhadapan-hadapan ya gini, kakinya kalau mau selonjoran, kalau pas depannya madep sana sih nggak apa-apa ya. Kalau nggak ya harus tendang-tendangan, adu lutut, adu dengkul, gini, nangkring kayak gitu. Iya. Senyamannya aja. Iya, nah toilet ada di luar sebelah sana satu, di ujung sebelah sana satu. Ya fasilitas standar, ya ini maksudnya sesuai dengan harga subsidi ya. Yang menyedihkan itu kalau kereta yang masih menggunakan armada seperti ini, tapi harganya sudah komersil. Sebut saja PRL, GO, PASUNDAN, Inisial mata maja. inisial MTR MNJ. Kira-kira begitulah. Ini kok mukanya kucel sekali, apakah sudah mulai lelah? Mukanya kusam. Belum sampai CN tuh padahal. Iya ini kalau kereta unggulan tuh kayaknya udah tahu-tahu Cirebon, ini kayaknya dari tadi kayak udah bertahun-tahun lagi belum nyampe Cirebon aja ya. Jatibarang. Aduh ampun. Jatibarang aja belum. Boro-boro Cirebon, Jatibarang aja belum. Ini udah Jauh. gembel sekali keringetan. Duduk di arah semburan AC karena kayaknya lebih menyenangkan daripada duduk di pojok sini, makanya tukeran tempat. Ini mukaku udah glowing penuh dengan minyak nih, ladang sama keringetan. Dan pokoknya mah masih dapat angin-angin sebelah sini lumayan. Yang di sini nih hot banget. Hot seat. Hot seat ya. Tapi seandainya single seat enak ya? Enak. Ya sih jadi rebutan mulu. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jatibarang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jatibarang, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dengan membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Kayaknya tiba on time di Cirebon. Di kota Cirebon, persinggahan kereta Airlangga
dilayani melalui stasiun Cirebon Perujakan. Itu ketemu sama seekor kereta. Manahan ya? Oh iya, Manahan nampaknya kayak gitu tuh. Pakai C3 9813. Kirain kereta apa stainless steel, ternyata di belakangnya mild steel. Dengan nomor K236 tujuan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Ngeprank aja. Ngeprank. Jadi karena kita akan menuju ke jalur utara di stasiun Cirebon Perujakan ini, kita dipersilahkan untuk ngambil kiri. Kalau ke kanan nanti kita lewat Purwokerto dong ke arah Yogyakarta. Kita menuju ke Semarang, ke Surabaya Pasar Turi lewat jalur pantai utara. Nah ini. Udah ambil footage-nya. Itu? Oh. Di stasiun Cirebon Perujakan yang mumpung berhentinya cukup lama, sekitar 8 menit, dimanfaatkan untuk refill air, keperluan toilet kereta, dan ya seperti biasa ya penumpang-penumpang biar bisa sebat dulu di stasiun pemberhentian seperti ini. Pada keluar semua dan memang kayaknya mencari udara yang berbeda karena di dalam tadi memang luar biasa gerahnya. Jadi kereta Airlangga sudah memulai perjalanannya menyusuri jalur pantai utara. Dari Cirebon Perujakan ambil jalur sebelah kiri, dan situasi di dalam ekonomi 8 masih sama penuhnya. Kayaknya setiap kali ada penumpang turun langsung tergantikan dengan penumpang yang naik. Amazing sekali. Makin banyak nih kopernya di sini. Kita cek lagi, saat ini sekitar jam 15.34. Kita tiba di stasiun Tanjung. Tadi sebelum stasiun Tanjung, kereta Airlangga juga melayani pemberhentian di stasiun Babakan. Jadi di stasiun Tanjung ini sebenarnya kita cuma dijadwalkan singgah selama 2 menit. Dari pukul 15.36 sampai 15.38. Tapi sejak Blambangan Express diperpanjang sampai Jakarta, kita harus singgah di sini lebih lama untuk tunggu di susul. Kayaknya di sepanjang perjalanan Airlangga dari Jakarta sampai Surabaya, kita mengalami 1 kali susul di stasiun Tanjung ini oleh Blambangan Express. Kereta rute terjauh 1030 km lebih dari Jakarta sampai ke Banyuwangi. Lumayan ya. Ada untungnya juga, ada hikmahnya juga. Di ekonomi 8, ekonomi terakhir, ambil nomor kecil, masih dapat peron. Soalnya yang ekonomi 8 nomor besar di ujung nggak dapat peron tinggi. Mas nanya dong bagaimana kesannya sejauh ini dari Jakarta sampai ke Tanjung? Mengesankan. Udah satu kata mengesankan. Satu kata di Airlangga hari ini. Melelahkan, gerah. Yang satu mengesankan, yang satu melelahkan, coy. Bagaimana nih kira-kira? Apakah masih kuat sampai Surabaya Pasar Turi? Tiga Barat KA Blambangan, harus hati-hati. 3 Barat KA Blambangan.
tiba dan berhenti di Stasiun Besar Tegal. Kalau jadwalnya sekarang sudah agak berbeda dengan jadwal yang sebelumnya, ya meskipun secara tiketing masih sama di aplikasi, tapi karena ada penyusulan sama Belambangan Express jadi agak sedikit bergeser. Dan ini adalah kondisi stasiun Tegal saat ini. Ini jalur 1 ya nampaknya. Dibangun peron tinggi dan penambahan kanopi kayaknya ya, kalau nggak salah. Jadi peron tinggi, lumayan sih. Membantu memudahkan turun naik penumpang di sini. Jadi rupanya di Tegal lampunya dinyalakan kembali deh, padahal tadi enak remang-remang. Sekarang kembali terang. Keren peronnya tinggi. Barusan Mas Taufik pesan, enggak barusan sih, barusan datang, tapi pesannya udah dari tadi. Tahu aci khas Tegal. Nih, roso cemetut. Dibuat oleh Ibu Nung. Kira-kira dalamnya seperti ini. Satu porsi isi berapa tadi, Mas? 10. Oh, isi 10. Ada tahu acinya dan ada cengeknya nih kayak gini. Ini kebagian rezeki dari Mas Taufik. Mari kita cicipi. Wah. Jadi masih hangat, enak banget. Pada ngemil semua. Selamat ulang tahun Mas Risa. Siapa yang ulang? Yang dapat bom siapa tadi? Ada yang dapat bom ya? Untuk bomnya masih wajar lah ya. Nah. Jadi naik Air Langga ini tadi kita masih sempat melihat pemandangan pantai utara. Meskipun ini memang sudah agak gelap ya, memang hari ini kayaknya nggak terlalu cerah, tapi masih lumayan terlihat. Dan sekarang suhunya meski tidak sepanas tadi, sudah mulai ada sejuk-sejuknya, tapi kayaknya belum optimal sih pendinginan di dalam kabin ekonomi 8 ini. Jadi sudah jam 6. Sudah meninggalkan Peleri, sekarang perjalanan menuju ke Semarang dan seperti yang kalian bisa lihat sudah gelap gulita, sudah tidak bisa menikmati pemandangan lagi, artinya perjalanan nampaknya akan sedikit jenuh ya, nggak bisa menikmati pemandangan, cuman memandang di dalam kabin seperti ini. Masih sisa kira-kira berapa jam ke depan sampai Surabaya, dari jam 6 sampai jam 11, kayaknya masih 5 jam perjalanan lagi. Mantul banget ya. Ini orang-orang juga lagi ngapain, nggak tahu ya. Main HP lagi, main HP. Apalagi. Main HP aja, duduk, ngobrol. Ya sudahlah, kita masih menikmati 5 jam ke depan naik Air Langga. Oke, baru saja mendarat di Semarang Poncol. Kayaknya penumpangnya juga banyak yang naik, banyak yang turun. Sorry, tanganku kena ini ya. Nanti malah nggak dapet pintu. Wow. Jadi karena seperti yang saya bilang tadi ya, kita itu disusul sama Blamex mengakibatkan ada rombakan jadwal, dan ternyata kita bisa mengejar keterlambatan di Semarang. Kita terlambat tiba sekitar 2 menit, tapi di sini punya waktu singgah selama 11 menit. Makanya akan tertutup ya keterlambatannya, dan tadi diumumkan kita akan diberangkatkan tepat sesuai jadwal kembali. Nah, dari sini kita akan mengikuti jadwal yang sudah ada. Jalur 2 dari timur Kamandaka coy. Persinggahannya Air Langga
dilayani melalui stasiun Semarang Poncol ya, bukan Semarang Tawang. Dan yang nampak ini adalah rangkaian Blora Jaya. Oke, sudah meninggalkan Semarang Tawang. Salah, Semarang Poncol. Kebiasaan ya kalau ke Semarang itu seringnya ke Semarang Tawang, padahal Airlangga ini dilayani melalui Semarang Poncol dan kita sudah kehilangan satu pejuang. Oh, itu dia. Kita kehilangan satu pejuang, kursi kosong sebelah sini. Mas Alif sudah turun duluan karena ada keperluan besok ngejar ke Jakarta lagi ya, nggak bisa full trip. Tinggal Mas Taufik sama Zikri. Ini mas-masnya lewat membawa kayak ginian. Mari kita sebarkan aroma kebaikan ke dalam satu kabin kereta ini. Menikmati cemilan yang lumayan agak berat di kereta Airlangga. Ini udah menjelang malam ya. Enak ya menikmati ini. Rasanya tuh beda ya, makan pop mie di rumah sama di kereta itu sensasinya yang berbeda. Mari kita ngemil dulu. Wah, di sana itu ada workshop, ada lokomotif transformer, ada kereta inspeksi, dan saat ini kita tiba di Ngerombo. Kita tiba di Ngerombo awal sekitar 3 menit tadi. Lumayan ya, kereta subsidi ini sangat-sangat mengejar ketertinggalan. Sekarang malah datang lebih awal lagi tiba di Ngerombo. Kalau Ngerombo ini yang dilayani keberangkatannya berakhir, gimana sih? Kereta yang memulai dan mengakhiri perjalanan di Ngerombo ini salah satunya adalah kereta Kedung Sebur. Tadi kita sempat ketemu ya di Semarang Tawang, pas kita melintas langsung, biasanya parkir di situ tuh. Ini tim yang masih bertahan. Masih berapa lama lagi Surabaya, Rek? Berapa jam lagi? Setengah 8 sampai nanti jam 11 lebih ya. Waduh, kayaknya 3 jam lebih ya, 3,5. Tapi masih kuat? Masih kuat. 3 jam doang. Easy peasy. Berangkatlah. Keren sekali ya si Airlangga ini. Udah kayak kereta unggulan aja. Bisa datang lebih awal sekitar 7 menit di stasiun Randu Blatung. Stasiun yang kini sudah dilengkapi dengan kanopi yang cukup besar. Ini persiapan nanti kalau menjelang musim hujan ya. Kalau sekarang musim panas sih nggak terlalu ngaruh. Kalau musim hujan nanti bakalan berguna banget ya ada kanopi seperti ini. Meski memang peronnya belum terlalu tinggi tapi sudah sangat lebih manusiawi lah. Kita masih tunggu waktu keberangkatan Rek di sini. Aduh, belum nyampe juga Surabaya, kayaknya masih sekitar 3 jam. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Cepu Station. Wah, ternyata peronnya lebih tinggi daripada keretanya dan kita saat ini singgah di stasiun Cepu dengan lagi-lagi mencatatkan awal kedatangan sebanyak 4 menit yang membuat waktu singgah di stasiun ini menjadi total 9 menit.
Jadi posisi keretanya lebih rendah dibandingkan lantai peronnya. Ini kalau nggak waspada pas turun, pas mau masuk kereta lagi turun, kejedot nih. Saya pernah kejadian nih, kepala saya kejedot sini gara-gara nggak memperhatikan ya pas turun gini. Kepala langsung kena ini. Kereta Airlangga sudah meninggalkan stasiun Lamongan sebagai stasiun singgah yang terakhir sebelum kita tiba di Surabaya. Tapi yang pasti sebelum tiba di Lamongan, kereta Airlangga ini juga melayani persinggahan secara reguler di stasiun Bojonegoro dan juga di stasiun Babat. Nah, tadi di stasiun Babat, kereta Airlangga sempat bertemu atau berpapasan lah ya dengan kereta Argo Bromo Anggrek Malam. Jadi dalam satu hari ini Airlangga sudah bertemu 2 kali dengan Argo Bromo Anggrek Pagi KA1 dan Argo Bromo Anggrek Malam KA3. Dan rasanya cukup bangga bisa menyelesaikan perjalanan sekitar 12 jam dari Jakarta sampai ke Surabaya dengan kereta termurah Airlangga. Dan kalau berbicara mengenai termurah, kalau kalian penasaran berapa sih harga 1 kali perjalanan naik Airlangga ini? Jadi tarif yang dipatok untuk 1 kali perjalanan full dari Jakarta sampai Surabaya adalah sebesar Rp104.000. Ada beberapa tarif parsial di beberapa rute, misalnya Jakarta-Tegal, Tegal-Semarang, atau Semarang-Surabaya itu berkisar di kisaran 49 ribuan. Dan karena harganya termurah, jadi ya tidak bisa berharap banyak mengenai armada dan fasilitas yang didapatkan. Kalau fasilitas ya kereta ekonomi kursi 2-3 berhadapan-hadapan ya standar, kelengkapannya juga standar. Tapi ada beberapa catatan hari ini, terutama mengenai pengaturan suhu kabin ya. Berangkat dari Jakarta sekitar tengah hari, suhu di dalam kabin terpantau cukup panas, cukup gerah ya. Dan mulai mereda itu tadi sekitaran menjelang Semarang, dan baru mulai terasa dingin itu setelah malam dan menjelang ketibaan di Surabaya. Semoga bisa menjadi catatan ya nanti, semoga pengaturan suhu kabin bisa lebih baik lagi ya, meskipun kereta PSO tapi pengennya ya sepanjang perjalanan nyaman, karena pengaturan suhu kabin itu juga cukup berpengaruh terhadap kenyamanan penumpang. Selebihnya ya seru-seruan aja, perjalanan hari ini menyenangkan, bisa join reunian bareng sama teman-teman yang dulu sobat perdana naik kompartemen 5 dari Jakarta. Meskipun tumbang 1 di Semarang, masih ada 3 kami yang bisa menyelesaikan sampai di Surabaya. Kira-kira itu aja sih mengenai pengalaman perjalanan kali ini naik Airlangga. Sudah tuntas naik Airlangga genap ya, nomor genap dari Jakarta ke Surabaya, dan kita bersiap turun di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Surabaya Pasar Turi Station. Please prepare yourself and check your belongings. For
your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Awalnya sekitar 3-4 menit ya. Selamat datang di Surabaya. Jadi bersyukur sekali sudah tiba dengan selamat di tujuan akhir di stasiun Surabaya Pasar Turi. Rekomendasi buat kalian yang pengen dari Jakarta menuju ke Surabaya dengan tarif termurah, hemat banget, naik kereta Airlangga. Tapi ya gitu, rada-rada pegel sedikit, rada-rada gerah sedikit, gak masalah. Yang penting ongkosnya murah banget, sekitar 100 ribuan. Kalian sudah bisa menikmati perjalanan 12 jam dengan kereta Airlangga. Makasih Mas Taufik, Zikri, dan Alif yang sudah turun duluan di Semarang. Terima kasih sudah menemani perjalanan kali ini, dan terima kasih juga buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Nantikan kami di cerita dan video perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu, pamit!